kita harus sadari pemirsa bahwa ini memang masih suasana Pilpres 2024 dan ini sudah hari ke-13 masing-masing pasangan ini melakukan kampanye pemirsa. Tapi memang ada sedikit hal-hal yang dibaca oleh media mengenai anomali dari gerakan-gerakan bahkan juga strategi dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk fokus kita untuk apa yang dilakukan tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Karena belakangan tampaknya ini hubungan agak sedikit romantis ya. Karena banyak sekali pujian-pujian dilontarkan baik dari tim ataupun dari Ganjar sendiri kepada Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya sempat mengkritik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Sudah hadir narasumber saya mulai dari pengamat politik kita Mas Nyarwi. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Nyarwi. Malam Cak, selamat malam. Assalamualaikum. Dan mewakili Ganjar Mahfud di sini tim pemenangan Ganjar Mahfud Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang. Malam, Assalamualaikum. Gaspol. Gaspol. Saya juga telah tersambung dari tim pemenangan Prabowo Gibran di sini Bang Viva Yoga. Selamat malam. Selamat malam Mbak Lata. Ya. Mungkin sekarang ingin ke Bang Deddy Sitorus dulu ya. Saya tidak mau menduga-duga sebenarnya tim bahkan juga Bang Deddy melihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar akhir-akhir ini. Memang betulkah bahwa akhir-akhir ini kayaknya ada pergeseran strategi? Kemarin-kemarin kritik, sekarang kayaknya mulai puji-puji Pak Jokowi lagi nih. Kayaknya enggak sih ya. Enggak. Karena begini, kritik itu kan adalah bahan bakar demokrasi. Jadi tempat di mana tidak ada kritik itu biasanya negaranya kerajaan atau negara otoriter di mana kritik tidak boleh disampaikan. Dan kalau soal kritik, semua partai yang sekarang ada di gerbongnya Pak Prabowo itu sampai sampai November lalu masih banyak yang kritik Pak Jokowi. Bulan Agustus itu katakanlah PAN, Golkar, Demokrat itu mengkritik keras Pak Jokowi soal kenaikan gaji PNS dan TNI Polri. Atau ini pendiri PAN berulang-ulang sampai bulan November kemarin masih mengkritik Pak Jokowi. PAN juga dulu sebelum jadi menteri juga masih sering. Jadi kita harus membiasakan bahwa yang namanya kritik itu adalah tugas konstitusional partai politik. Bahkan ketika dia ada di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kan begini, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, kebijakan itu kan ada di tangan kabinet, di tangan menteri-menteri. Dan tidak selalu partai politik itu mempunyai akses langsung kepada presiden atau ke dalam rapat kabinet untuk bisa menyampaikan kritik secara langsung atau masukan secara langsung. Jadi kadang-kadang atau di DPR misalnya. Nah ini yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang biasa. Dalam konteks di mana Pak Ganjar kemarin ada beberapa kali menyampaikan kritik itu kan membalas sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat pada saat itu, sesuai dengan dinamika sosial politik yang ada pada saat itu. Misalnya ketika beliau mengatakan karena keributan di MK yang tadinya 7 sampai 8 ini jadi merah nih 5. Karena kan kita tahu perlawanan masyarakat, kemudian gugatan masyarakat, kemarahan masyarakat itu kan sangat kuat pada saat itu. Jadi sangat wajar ketika Mas Ganjar ditanya gimana nih ngasih nilai. Ya kalau dulu 7,8 setelah MK ini ya bisa dikatakan 5. Ya kemudian kita mendengar lagi ada instrumen-instrumen kekuasaan yang bekerja di luar tupoksinya, di luar sumpah jabatan dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bahkan ada anak mahasiswa yang kemudian mendapatkan intimidasi, ada anak perempuan yang mengkritik baliho di Banten juga mengalami. Ini kan hal-hal yang sebagai politisi, sebagai partai politik memang kita harus memberikan suara. Ya. Jadi harus dilihat itu sebagai sebuah dinamika demokrasi yang memang menjadi fungsi partai politik meluruskan apa yang tidak lurus. Misalnya juga kemudian ketika Pak Ganjar memberikan kritik karena banyak pegawai BUMN yang terus dapat gaji, dapat insentif, dapat tantim ketika malah BUMN-nya rugi. Nah, apakah hal-hal seperti ini tidak boleh disampaikan? Ya, jadi kritik itu jangan alergi kita. Ya, ini kan memang di media sosial terutama kan. Oh, ini diangkat kemudian jadi pembicaraan oleh pengamat, ini kemudian di energize gitu ya untuk menyudutkan PD Perjuangan. Tapi
Ya. Mas Ganjar itu orang yang memang satu kata dengan perbuatan. Dulu ketika beliau Baik. mengatakan sebaiknya Israel tidak ikut sertakan dalam Piala Dunia U20 karena soal katakanlah aturan di kita, sejarah kita, lalu soal Baik. Palestina. Oke. Nah hari ini semua orang bela Palestina Ya. dan menghujat Israel gitu. Dan pada saat itu dia mengorbankan popularitasnya sampai 8%. Ya kan? Ya. Jadi kalau sekarang misalnya kalau Oke, kemarin ditahan dulu, Mas Ganjar tidak mengkritik soal apa yang terjadi di MK dan MK, Baik. maka masyarakat akan lihat loh Oke, Ganjarnya nggak punya oke. posisi ini. Sekarang saya Pemimpin. ingin ke Bang Viva Yoga. Kalau Bang Viva Yoga melihat sendiri sebenarnya ada yang tidak biasa tidak sih yang dilakukan oleh Ganjar dan juga tim? Karena di sini kan Bang Deddy Sorus mengatakan ya wajar-wajar saja, mengkritik juga sesuai dengan situasi. Atau jangan-jangan ada maksud tersembunyi nih akhir-akhir ini sering memuji. Bagaimana Bang Viva Yoga? Ya, kritik itu bagian dari demokrasi. Tidak ada demokrasi yang berkualitas tanpa kritik yang konstruktif. Di DPR, baik itu partai pemerintah atau partai di luar pemerintah di fraksi-fraksi, seluruhnya menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif. Fungsi itu adalah fungsi konstitusional yang melekat dalam dirinya dalam rangka untuk mengawasi, mengontrol terhadap kinerja pemerintah. Dan proses checks and balances itu adalah wajib harus ada di dalam proses pengembangan demokrasi di Indonesia. Soal strategi masing-masing pasangan calon itu adalah dapur di internal rumah kandidat masing-masing. Intinya bahwa dari Pak Prabowo, Mas Gibran tetap mengacu kepada visi misi yang resmi yang telah dikirimkan ke KPU berupa 8 Asna Cita, 17 program prioritas dan 8 program percepatan. Itu yang menjadi landasan berpikir, landasan ide dan pemikiran yang nanti akan kita perdebatkan tanggal 12 Desember dan beberapa waktu belakangan ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama beberapa program yang baru, yaitu memberi makan siang gratis kepada santri Baik. dan murid, serta minum susu, serta pada balita dan ibu hamil Oke. kita awasi, dan beberapa program yang lainnya yang baru, yang tentu saja ini menjadi bagian dari tanggung jawab Prabowo Gibran apabila nanti memenangkan Pilpres, itu akan kita jalankan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban politik dan juga menjadi pertanggungjawaban sejarah. Jadi kalau misalnya dari kandidat lain mengkritik Pak Prabowo dan Gibran, ya tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari proses dialektika dalam berdemokrasi, dan tentunya juga konstruksi demokrasi yang akan kita bangun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepemiluan, yaitu menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, aman, nyaman, berkualitas, berintegritas, dan menggembirakan. Tidak boleh marah-marah. Oke, ya sekarang saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, hal yang biasa ya, kadang kritik, kadang memuji, atau bagian dari strategi, atau jangan-jangan bagian dari kegamangan ini, bagaimana? Ya tadi gini ya, saya setuju dengan pendapat Mas Viva Yoga maupun Bung Deddy tadi ya. Soal kritik itu ya hal yang wajar dalam demokrasi, apalagi kita di Indonesia. Tapi saya lihat ya, ini kan kritik-kritik yang muncul ini baru diskusi elit sebenarnya. Makanya kalau kita simak ya dari perkembangan-perkembangan yang ada, itu kritik-kritik yang muncul itu kan ya terus berkembang gitu. Pak Jokowi kan juga banyak dikritik ya dari isu dinasti gitu ya, putusan MK dikait-kaitkan gitu, putusan MK dan lain-lain gitu ya, bahkan kebebasan katanya begitu. Tapi ternyata kan approval rating Pak Jokowi juga masih tinggi gitu ya. Saya kadang berpikir, jangan-jangan memang budaya kritik ya, atau budaya kritis, atau bahkan lebih spesifik berpikir secara kritis atau critical thinking itu memang tidak berkembang luar biasa di masyarakat. Artinya masih rendah gitu loh budaya seperti itu, sehingga ini juga kondisi ini menjadikan apresiasi rakyat kita ke elit ya, yang sedang bekerja khususnya,
Pak Jokowi misalnya itu selalu positif gitu ya, cenderung positif gitu. Nah, tapi juga ini juga saya kira juga ada kaitannya dengan memang para elit kita itu memang rata-rata kan menunjukkan cara kerja yang boleh dibilang kalau diferensiasinya itu tidak terlalu menonjol ya. Buktinya misalnya tadi Bung Deddy cerita ya, Mas Ganjar juga ada kalanya kemarin kritik gitu ya, tetapi tetap saja orang yang memahami Pak Ganjar ini juga PDIP juga mencalonkan Pak Jokowi kan gitu. Jadi masih terjadi hal seperti itu. Belum lagi misalnya juga kalau kita lihat Prabowo Gibran gitu ya, itu kan diusung oleh partai-partai yang di mana tidak ada PDIP, tetapi kemudian juga dikaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira juga kemudian dengan melihat kepuasan pada kinerja Pak Jokowi yang masih dinilai, misalnya contoh ya, approval rating kan dari beberapa data survei hal yang terbesar misalnya kan bantuan sosial gitu ya, pembangunan infrastruktur. Nah, masyarakat kita lebih dominan melihat outcome kerja atau apa yang bisa dihadirkan yang nyata di hadapan mereka dibandingkan kritik-kritik itu sendiri gitu loh. Jadi orang lebih mengapresiasi pada dampak dari apa yang dikerjakan elit dibandingkan kritik-kritik. Makanya ada itu pandangannya Presiden Roosevelt yang selalu mengatakan bukan orang mengkritik yang akan dinilai orang gitu, tapi justru orang-orang yang hadir nyata di dalam arena politik. Nah, yang bisa memanfaatkan itu bahkan bisa menunjukkan hal-hal yang nyata diberikan di hadapan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat gitu ya, capres-capres ini harapannya tentu ya Cak ya, kita kadang dihadapkan pada situasi apakah mengkritik gitu, atau pertanyaannya menghadirkan program yang dianggap lebih nyata, bukan sekedar ilusi atau janji. Kira-kira itu Cak. Oke, iya. Masih kurang dapat ini pemirsa saya esensi dari dialog malam hari ini. Kita beranjak sejenak ya dari kritik bahkan juga pujian masih kurang kena. Tapi sesaat lagi saya akan mulai bahas bahwa pujian dari Ganjar dan juga tim kepada Pak Jokowi ini tampaknya nggak biasa. Bukan hanya pujian, tapi dimirip-miripin. Contohnya, wah ini pernyataan dari Ganjar, saya sangat dekat dengan Pak Jokowi, atau dari Arsyad Rashid, Ganjar mirip Jokowi, atau dari Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo Jokowi 3.0, sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.